Bab 407. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Katakan padanya. CAERADENOIR. Laporkan, kata Seris, nadanya memerintah. Mentorku lebih serius dan lugas dari biasanya sejak percakapan singkatnya dengan Skite Niko dan rekannya yang aneh, wanita yang mengenakan tubuh elf di Chatia, warisan. Pemboman di Rosaire telah dimulai, jawab Cilrit dengan ketepatan militer yang tajam. Kami memperkirakan 20.000 tentara saat ini, meskipun pasukan masih dikumpulkan. Perisai itu dipegang. Dan warisan. Fitur tampan Cilrit menjadi gelap pada namanya. Dia sejauh ini terlihat cocok untuk memimpin dari belakang. Kerutan, hampir tidak terlihat, mengerutkan alis Seris. Ada yang lain. Armada 20 kapal uap meninggalkan Sianis pagi ini, menuju ke selatan, jawab Cilrit segera, melirik keluar jendela yang terbuka ke arah lautan yang berkilauan di kejauhan. Kami berharap mereka membuat Mau dan Aedelgard Fritra. Tatapan tajam Seris beralih padaku. Apakah kami tahu jika Redwaters dapat menyelesaikan rencana yang kamu sarankan? Aku mengetuk salah satu dari banyak gulungan komunikasi dua arah yang berserakan di meja besar di tengah ruang perang Seris. Wolfram mengirim kabar larut malam bahwa pelaut yang ramah telah berhasil dipindahkan ke Sianis untuk membantu, mengisi, awak kapal uap. Bagus, kata Seris sambil mengangguk. Apakah kami telah menerima konfirmasi tambahan? Aku melirik Cilrit, yang menanggapi dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak. Begitu, katanya lembut, sambil mengatupkan kukunya. Menyadari hal itu, dia berhenti dan menegakkan tubuh. Kalau begitu aku akan segera pergi ke Rosaire. Cilrit, kamu harus tetap di sini dan memastikan baterai pelindung tetap beroperasi. Caera, pindahkan operasi strategis kami ke kota Sandaerene. Kamu akan lebih aman di sana. Petik 2. Aku menggigit bibirku tetapi tidak mengungkapkan pikiran yang muncul di pikiranku. Alis Seris naik sepersekian inci. Maafkan aku memulai, masih mencari ungkapan yang tepat, tapi aku tidak tertarik untuk tetap aman. Aku tidak bisa dibuang, kata Seris tiba-tiba. Mulutku mengatup karena terkejut. Tidak ada yang tahu kekuatanmu lebih baik dariku, Caera. Tapi aku punya tentara. Yang kurang dariku adalah banyaknya anak asuh berdarah tinggi kelahiran Fritra dengan pengetahuan mendalam tentang seluk-beluk politik bangsawan dan reliktem. Dia berhenti, memberi aku kesempatan untuk berbicara, tetapi aku tidak punya jawaban. Ini bukan kontes kekuatan dan strategi antara dua pihak, di mana kekuatan sihir dan senjata akan menang. Ini adalah sebuah revolusi. Ini tentang membentuk kembali dunia sehingga bekerja untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya, bukan para dewa yang hanya menggunakannya. Dan bahkan jika itu bukan peran yang akan kamu pilih untuk diri kamu sendiri, bagian kamu dalam semua ini adalah untuk membimbing rekan-rekan kamu menuju pemahaman. Kepalaku tertunduk, pandanganku yang tidak fokus ke tanah di kaki Seris. Dia dengan cepat menutup jarak di antara kami, tangannya dengan lembut tapi tegas mengangkat daguku. Seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya, dia tampak mengupasku dengan matanya, mengungkapkan rasa frustrasi dan ketakutanku. Bahkan aku tidak bisa meramalkan segala sesuatu yang akan terjadi, katanya, lebih lembut. Tetapi aku tahu pasti bahwa rencana apapun yang aku buat mengharuskan kamu untuk berhasil. Tanpa orang baik untuk merawat dunia yang ingin kita bangun, apa gunanya? Cengkeramannya mengencang di daguku, dan dia memaksaku untuk menatap matanya secara langsung. Sekarang, kamu sudah mendapatkan cukup banyak pujian dariku untuk 1 hari, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Buat pengaturan dengan kontak aku di Sandaerene. Dan hubungi jika perlu, jika tidak, lanjutkan mengaduk panci di luar Seklar. Dia melirik Cilrit, yang membungkuk dangkal padanya. Kemudian dia berjalan keluar ruangan, memimpin pertahanan utama di Rosaire. Aku melirik ke sekeliling ruang perang, di mana aku telah menghabiskan banyak waktu sejak datang ke Seklar. Itu adalah ruang luas tanpa dekorasi di ujung barat kompleks Seris, didominasi oleh meja oval panjang, dengan meja-meja yang lebih kecil ditekan sembarangan ke dinding di sekitar kami. Lengkungan terbuka mengarah ke balkon lebar yang menghadap ke bagian barat Aedelgard dan memberikan pemandangan laut Mau Fritra dan lautan di luarnya. Lady Caera, tolong beritahu aku jika kamu membutuhkan bantuan, kata Cilrit dengan anggukan kepala bertanduknya, lalu dia mulai keluar dari kamar di belakang Seris. Tepat sebelum dia lewat di bawah bukaan melengkung lebih dalam ke kompleks, aku berkata, apakah menurut kamu dia baik-baik saja? Dia berhenti dan berbalik untuk mempertimbangkanku. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan jawaban. Dia tidak memikirkan hal-hal seperti kesehatan dan kesejahteraannya sendiri. Baginya, ini semua tentang rencana. Aku tidak bisa menahan senyum pada penghormatan yang kecewa dalam nada suaranya. Kalau begitu, apakah itu sebabnya dia memilikimu? Memikirkan kesehatan dan kesejahteraannya. Tidak ada kedipan emosi yang mematahkan ekspresi tabah yang selalu dipakai Cilrit. Mungkin, dia mulai berbalik, lalu berhenti. Kami telah menyiapkan beberapa artefak rekaman di sekitar Rosaire. Jika pikiran kamu tidak tenang, mungkin bisa melihat apa yang terjadi akan menenangkan pikiran kamu. Kemudian, seperti Seris, dia pergi. Aku bertanya-tanya bagaimana dia tetap begitu tenang dan tenang sepanjang waktu. Meskipun terlihat relatif muda, Cilrit telah menjadi pengikut Seris selama bertahun-tahun.
Bersama-sama mereka telah memimpin pasukan Seklar melawan invasi Vekorian, bahkan sebelum aku lahir. Sebagian besar waktu dia tampak sama tenang dan percaya diri seperti Seris. Terkadang, ketika aku berjuang untuk melihat hasil yang positif, Chilrit yang aku coba tiru. Sebagai mentor aku dan seorang skite, Seris selalu merasa seperti sesuatu yang lain, di luar perkiraan. Sebaliknya, kisah Chilrit sangat mirip dengan kisah aku sendiri, yang entah bagaimana membuat pemodelan diri aku setelahnya terasa lebih bisa dicapai. Tapi tidak ada yang bisa dicapai dengan berdiri di sini sambil berpikir, kataku pada diri sendiri. Meluruskan pendirian aku dan menarik bahu aku ke belakang, aku mulai mengobrak-abrik banyak peta, surat edaran, dan komunike, menyortirnya menjadi tumpukan tergesa-gesa untuk dipindahkan. Aku tiba-tiba berhenti, kesal dengan diri aku sendiri karena lupa bahwa aku memiliki seluruh staf untuk membantu aku dengan hal semacam ini. Seolah dipanggil oleh pikiran itu, seorang wanita muda bernama Hayla dari Tremblay Darah Tinggi, sepupu Mailis, menjulurkan kepalanya ke pintu. Oh, maafkan aku Lady Chaera, aku melihat Komandan Seris dan punggawa Chilrit pergi dan... Tidak perlu meminta maaf, kataku dengan lambaian tangan. Panggil semua orang, sebenarnya. Kami sedang pindah. Setelah pertemuan singkat dengan sisa rombongan klerikal kecil kami, semua individu yang dapat dipercaya yang setuju dengan tujuan kami dan memiliki bakat atau rune yang membantu mendistribusikan banyak surat yang kami kirimkan, aku pensiun ke tempat pribadi aku dan mulai mengumpulkan uang aku. Sesuatu. Aku kesal dengan gagasan bersembunyi di Sandaerene, sebuah kota di dekat pusat bagian barat Seklar, sejauh mungkin dari potensi pertempuran. Tapi aku tahu Seris benar dalam penilaiannya. Dan, sementara aku ingin tinggal di Edelgard dan membantu mengawasi susunan baterai perisai dan penguasa di hatinya, Chilrit lebih mampu daripada aku. Untuk membantu menenangkan pikiranku dan berhenti menebak-nebak komandanku, aku melakukan seperti yang disarankan Chilrit. Di salah satu dinding ruang duduk aku adalah kristal proyeksi yang sering aku gunakan untuk mengetahui pesan Agrona kepada orang-orang Alakria. Dengan pulsa mana, aku mengaktifkan kristal, lalu mengaturnya untuk tanda tangan mana dari artefak rekaman kami. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan artefak yang disebutkan Chilrit. Gambar itu menunjukkan lengkungan perisai yang menjulang tinggi membelah kota Rosaire menjadi dua. Perangkat itu tampaknya terletak di sekitar jalan raya pusat kota, menghadap keluar. Gambar yang diambilnya membuat denyut nadi aku bertambah cepat. Di sisi lain perisai, beberapa ratus kelompok pertempuran berbaris dan melontarkan ribuan mantra. Baut dan peluru dari setiap elemen, sinar hijau, sinar hitam, dan rudal terang menabrak perisai, puluhan per detik. Artefak itu tidak menggambarkan suara pertempuran, tapi aku bisa membayangkan deru mantra yang hiruk-pikuk, suara yang mengguncang fondasi batuan dasar benua. Tapi, sejauh yang aku tahu, penghalang perisai itu bertahan tanpa ketegangan. Aku menyesuaikan atunemen lagi dan mendapati diri aku melihat gambar yang hampir sama, tetapi dari sudut yang lebih tinggi dan lebih jauh. Titik pandang ini memungkinkan aku untuk melihat kedalaman musuh, aku mengerutkan kening, menyadari bahwa aku telah menyebut tentara Alakrian ini sebagai musuh, tanpa menyadarinya, dan kam perang jauh di kejauhan, di luar perbatasan timur kota. Mengubah atunemen untuk kedua kalinya mengungkapkan gambaran kota yang luas dan terburu-buru dari pandangan mata burung, dan kerutan aku melengkung menjadi senyuman. Aku menemukan robot sederhana seperti burung, salah satunya yang aku tahu membawa artefak rekaman ini, sangat menawan. Mereka adalah penemuan yang relatif baru, menurut Seris, yang telah diuji cobakan dalam perang melawan Dicaten tetapi tidak pernah digunakan dalam skala penuh karena sulitnya membuat hal-hal seperti itu. Aku memperhatikan selama beberapa waktu, melupakan apa yang seharusnya aku lakukan. Seris telah mengumpulkan lebih dari 5.000 tentara di Rosaire sebagai pengaman jika perisai dibobol, dan dari tempat tinggi yang berputar-putar aku bisa melihat mereka dalam posisi bertahan di seluruh bagian barat kota. Aku mencoba untuk tidak memikirkan betapa aku lebih suka bersama mereka, lebih dekat ke tempat aksi itu. Suara seperti guntur yang bergema di dalam toples lonceng merobek udara, begitu keras hingga mengguncang lantai di bawahku dan membuat gambar yang diproyeksikan melompat dan kabur. Aku mengulurkan tangan dan meraih meja di dekatnya untuk menenangkan diri. Suara itu datang lagi, dan kompleks itu bergetar lebih keras, dan untuk sesaat aku khawatir itu akan meluncur dari tebing dan ke laut. Jeritan datang dari selusin arah berbeda di seluruh rumah Seris. Pikiranku berputar, berjuang untuk memikirkan gema yang ditinggalkan oleh suara yang luar biasa, kemudian terdengar lagi, mengirimkan getaran melalui gigi dan mata dan ke otakku, mengisinya dengan kabut yang menumpul. Apa yang ada di jurang itu? Itu memukul aku sekaligus, perisai. Perisai diserang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bergerak dengan sprint mati, aku membanting pintu ke kamarku dan di sepanjang aula, meluncur menaiki tangga 3 persatu dan kemudian mengupas melalui salah satu ruang makan atas dan keluar ke balkon. Di balik perisai, yang muncul dari dasar tebing jauh di bawah untuk melengkung lembut di atas kepala, dua sosok terbang tinggi di atas perairan laut Maufritra yang bergejolak. Darah mengalir deras dari wajah aku, dan aku harus mengepalkan tangan agar tangan aku tidak gemetar. Aku tahu angka-angka ini. Potongan-potongan itu menyatu dengan cepat.
Legasi pasti telah memerintahkan pengeboman Rosaire untuk memancing Seris, lalu membawa tempus warp ke barat laut ke Vekor sebelum terbang ke selatan melintasi laut. Apakah dia tahu senyawa ini adalah sumber dari semua energi yang saat ini memberi daya pada perisai berukuran Dominion atau menargetkan lokasi ini hanya karena itu adalah rumah dan basis operasi Seris? Aku tidak bisa menebaknya. Aku berdiri tidak bergerak saat dia mundur lagi, mengumpulkan kekuatan mana yang membengkak padanya, dan melemparkan tangannya keluar. Guntur terdengar lagi, suara yang begitu besar dan mengerikan sehingga membuatku berlutut dengan tangan menutupi telingaku. Melalui pagar balkon, aku melihat garis bergerigi cahaya putih panas menyebar di permukaan perisai, seperti retakan di atas es tipis. Tangan yang kuat meraihku di bawah lengan dan mengangkatku berdiri. Bingung, aku berjuang untuk fokus pada wajah berenang tepat di depan aku. Caera, dengarkan baik-baik. Suara yang familiar dari wajah buram itu, Chilrit. Evakuasi sebanyak mungkin, lalu kirim kabar ke Komandan Seris. Pergi sendiri jika kamu bisa, tetapi pergi sekarang. Petir itu pecah lagi. Aku menggelengkan kepalaku, mengerjap cepat. Wajah Chilrit akhirnya menjadi fokus, bahkan lebih pucat dari biasanya. Rahangnya mengeras dan dia tersentak menjauh dari kebisingan itu, membuatku merasa lebih baik, tetapi juga sekaligus lebih buruk. Jauh lebih menakutkan mengetahui bahwa dia juga takut. Saat getaran yang bergema surut, aku mengambil risiko untuk melirik perisai dan ngeri melihat seberapa jauh retakan telah menyebar. Kaera, Chilrit berkata dengan mendesak, tangannya mencengkeram sisi leherku dengan ketegasan yang lembut. Aku akan tinggal dan bertarung, tapi... Chilrit, kataku, namanya nyaris berbisik di bibirku. Dia mengikuti arah tatapan mataku yang terbelalak, dan bersama-sama kami menyaksikan legasi terbang menuju perisai. Kedua tangannya terulur dan mendorong ke celah, memegang dan menarik. Seperti pecahan kaca, kecuali ribuan kali lebih banyak pemotongan, perisai itu mulai terbuka. Chilrit meluncurkan dirinya ke arah celah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga balkonnya retak. Aku melemparkan diri aku kembali ke kompleks tepat ketika kayu penyangga hancur, dan balkon terpisah dari gedung dengan suara seperti patah tulang. Pada saat kakiku berada di bawahku, Chilrit telah mencapai penghalang, pedang besar hitam murni selama dia tinggi terkepal di tinjunya. Yang bisa aku lakukan hanyalah menyaksikan jari-jari legasi mencakar penghalang transparan, merobek lubang seukuran tangan yang terulur. Perisai itu berderak dengan energi putus asa di sekitar ujung jarinya, melonjak melawan kekuatan dan kendalinya saat berusaha untuk menyegel kembali dirinya sendiri. Diam-diam, Chilrit menusukkan bilah angin kosongnya ke celah, mengarah tepat ke inti legasi. Cecil, Skite Niko berteriak ketakutan, suaranya nyaris tak terdengar di telingaku yang berdebar-debar. Tiba-tiba Chilrit tersentak keras, berusaha menarik diri dari celah itu. Dia berjuang, tapi dari pandanganku, yang bisa kulihat hanyalah punggungnya yang berjubah. Terlambat, aku mencabut pedangku sendiri dari sarungnya, tetapi serangan apapun yang aku lakukan akan lebih merusak sekutuku daripada Skite dan legasi yang masih berada di sisi berlawanan dari perisai. Penghalang itu menonjol ke dalam seperti gelembung yang terdistorsi, sampai Chilrit berada di luarnya. Saat itulah aku menyadari tangannya kosong, pedangnya telah lenyap, dan warisan itu mencengkeramnya di bagian depan baju zirahnya. Bagian perisai yang retak tersentak kembali ke tempatnya saat dia merobeknya, lalu hancur dengan tabrakan yang berkepanjangan, seperti pohon yang ditebang dalam angin topan. Meskipun Chilrit mendesak aku untuk melarikan diri, aku tahu aku tidak bisa. Perisai telah dilanggar. Lubang itu tidak besar, mungkin setinggi 8 kaki dan lebarnya 5 kaki, tapi itu lebih dari cukup bagi seseorang untuk melewatinya, dan aku adalah prajurit terkuat yang hadir selain Chilrit sendiri. Jika aku lari, lebih banyak lagi yang mungkin mati. Saat aku berdiri, mengingat, Skite Niko terbang menembus perisai. Aku mengutuk, dan tatapannya jatuh padaku. Di luarnya, legasi mengangkat Chilrit dengan satu tangan. Ada konflik mana yang tidak terlihat di antara keduanya. Itu kurang pertempuran mantra daripada kontes kontrol murni atas mana. Sayangnya, aku sudah cukup melihat di Victoriat untuk memahami siapa yang akan menang. Tapi tidak ada waktu lagi untuk menonton. Skite Niko sudah bergerak ke arahku, terbang di atas awan udara yang berkilauan. Melompat ke belakang, aku menebas dengan pedangku, mengoyak api hitam berbentuk bulan sabit yang mencakar ke arahnya, tapi dia mencelupkan ke bawahnya, nyaris menghindari api jiwa. Aku tersandung saat menyelesaikan busur potonganku. Lantai telah mencair di bawah kakiku, hanya untuk sekejap mata, lalu menjadi padat lagi, dan kakiku setengah terjepit. Pada saat aku perlu melepaskan diri dari batu itu, Skite telah mendarat di dalam lengkungan terbuka di depan balkon yang hancur. Paku besi darah menancap dari lantai, tepat di tempat kakiku berada. Aku berputar menjauh, mengangkat pedangku untuk menangkis paku kedua yang menancap dari langit-langit. Aku sudah terengah-engah, terlalu keras, ketika aku menyadari setiap napas hanya memberiku oksigen paling sedikit. Ketika aku berputar untuk meletakkan pedangku di antara aku dan Skite, zamrud di ujung tongkatnya bersinar dengan cahaya yang memancar. Dia melakukan sesuatu untuk menarik udara keluar dari ruangan. Pedangku meledak dengan nyala api jiwa, dan aku menusukkannya ke lantai yang hancur. Batu-batu itu pecah saat Soulfire memakan lantai dari bawahku, dan aku terjatuh hingga mendarat di atas meja bundar.
Kakinya patah seperti kayu bakar, dan aku melompat dari permukaannya yang runtuh, berputar-putar di udara untuk mendarat di kakiku beberapa meter jauhnya. Syukurlah, aku menghirup udara yang baik. Ruangan itu gelap, tetapi aku tidak punya waktu untuk mengamati sekeliling aku. Lantai di bawahku meledak ke atas, kolom batu padat meluncur ke langit-langit di atas. Pada saat yang sama, beberapa paku logam hitam legam tumbuh dari langit-langit seperti begitu banyak stalaktit. Menanam satu kaki di tepi kolom, aku meluncurkan diri aku, menyelipkan diri ke dalam gulungan dan melingkari diri aku dalam lingkaran api jiwa saat aku pergi. Di belakangku, tiang itu meledak, menerbangkan pisau dari batu padat ke seluruh ruangan, mencabik-cabik semua yang ada di dalamnya. Api jiwa menyelamatkanku, membakar semua kecuali satu belati batu, yang menebas di sisiku, meninggalkan garis rasa sakit yang membara. Saat aku berguling kembali, aku dengan cepat memeriksa lukanya, itu dangkal, tapi tidak berbahaya. Skite Niko muncul di atas, melayang turun melalui lubang yang kuukir di lantai. Aku mengangkat pedangku, siap untuk bertahan melawan serangan berikutnya. Nona Caera Denoir. Suaranya tenang dan dingin seperti kuburan. Aku senang membaca banyak surat kamu. Seris benar-benar membuatmu sibuk, bukan? Jika kamu datang untuk menangkap aku menolak, balas aku, lebih untuk mengulur waktu daripada apapun. Ada pintu tertutup di punggungku dan lengkungan terbuka di sebelah kananku. Aku harus pindah, untuk membuatnya tetap sibuk dan berharap beberapa pelayan atau penjaga lain berhasil mencapai Seris. Namun, aku harus mempertimbangkan bagaimana dan di mana aku bertarung. Mesin-mesin yang jauh di bawah kami terlindungi dengan baik oleh bangsal dan dinding tebal dari logam dan batu, tetapi pertempuran di sini masih akan berbahaya. Dan itu bahkan tidak memperhitungkan fakta bahwa aku berhadapan dengan sabit, pikirku. Tetap saja, tidak seperti skites lainnya, aku bisa merasakan tanda tangan mana dan potensinya. Entah bagaimana itu terdistorsi, mataku kembali tertuju pada tongkat aneh di tangannya, tapi tanda tangannya ada di sana, dan itu tidak sekuat yang kuduga. Kamu masih belum pulih dari pertarunganmu melawan Grey, kan? Aku mendorong. Meskipun aku belum siap untuk bertaruh apakah aku bisa mengalahkan Skite yang lemah atau tidak, fakta bahwa dia mulai berbicara menguntungkanku. Semakin lama aku membuatnya sibuk, semakin banyak orang kami bisa melarikan diri dari kompleks. Kulit pucatnya memerah, dan matanya yang berat dan gelap menyipit menjadi cemberut. Jika kamu membawaku ke Orlaet atau sumber kekuatan untuk perisai di sekitar wilayah kekuasaan ini, Cecilia, delegasi, telah setuju untuk menyelamatkan hidupmu. Menolak atau mengulur waktu, dan aku akan segera mengirim pesan kepada tentara kami di Cargidan untuk mulai memusnahkan darah kamu. Saat wajahnya memerah, aku merasakan warna itu mengalir dari wajahku sendiri. Aku memiliki sedikit cinta untuk darah adopsi aku, tetapi itu tidak berarti aku ingin mereka semua dibantai. Mengapa menawar dari tempat yang kuat? Jelas legasi mengharapkan serangan kejutan kamu untuk dilawan. Mungkin dia tidak sekuat. Tongkat itu berputar di tangan Skite Niko, dan seluruh dinding di sebelah kiriku terlepas dan runtuh ke dalam. Menyalurkan mana ke salah satu rune aku menyulap semburan angin yang melemparkan aku ke samping melalui gerbang terbuka di sebelah kanan aku. Dinding bertabrakan saat aku meluncur berhenti. Suara batu runtuh dan perabotan menelan segalanya saat lantai kamar yang baru saja kulewati runtuh ke dalam. Aku menemukan diri aku di sebuah ruangan kecil yang hanya diisi oleh beberapa bangku bertingkat dan harpa indah yang mendominasi bagian tengah ruangan. Bergerak dengan kecepatan yang lahir dari keputusasaan dan mana atribut angin, aku menyulap segenggam soul fire dan meledakkan dinding luar kompleks, lalu terjun melalui celah saat dinding di belakangku mulai terbuka. Peluru api cair mendesis melewatiku saat aku melengkung ke udara terbuka. Semua gerakan, seluruh dunia, sepertinya melambat saat aku jatuh. Aku telah memutar sehingga aku bisa melihat di mana lubang di penghalang itu. Di luarnya, legasi sedang berputar, matanya yang biru kehijauan bergerak mengikuti gerakan jatuhku. 30 kaki atau lebih di bawahnya, sosok cilik berambut abu-abu itu berjatuhan dari ujung ke ujung menuju laut dan bebatuan jauh di bawah. Aku mengunci mata dengan legasi. Kemudian dunia bergerak lagi. Aku menarik tubuhku untuk berputar di udara dan meraih penyangga yang patah dari balkon di atas, memutarnya, dan meluncurkan diriku ke balkon yang lebih rendah yang dipotong langsung ke sisi batu. Aku bertabrakan dengan sesuatu, dinding tak kasat mata, menahanku dari balkon. Pada kecepatan aku bergerak, kaki aku lemas dan aku terpental dari permukaan sebelum jatuh lurus ke bawah. Meregangkan sampai bahuku muncul, jari-jariku hanya menyentuh bagian atas pagar balkon, tetapi meluncur darinya. Aku buru-buru meraih kejeruji, gagal, tapi kemudian menangkap langkan paling bawah dari balkon itu sendiri, tersentak berhenti, kuku jari aku mencetak garis ke papan kayu. Terengah-engah, aku menarik diri ke atas dan melewati pagar dalam satu gerakan halus. Di belakangku, awan menutupi cahaya. Aku berputar. Delegasi baru saja mencapai lubang di perisai. Itu telah menyusut ke ukuran jendela, tapi dia mencengkeram sisi dan mendorong keluar, memaksanya kembali terbuka. Tapi awan gelap tumbuh di depannya dan lubang, mengepul entah dari mana, mengembun dan menyeret mana di sekelilingnya. Tampaknya lintah warna dari segala sesuatu yang terlihat, mengubah seluruh dunia menjadi abu-abu. Terpesona, aku menyaksikan kabut mengalir keluar melalui celah, mendidih di atas warisan.
Dia menembak ke belakang, meninggalkan perisai saat dia membela diri dari mantra. Dengan setiap gelombang tangannya, bagian dari awan itu terhapus seolah-olah itu tidak lebih dari jelaga yang dioleskan di langit, tapi aku bisa merasakan mana yang mengamuk mendorong, merobek, dan menarik dari kedua arah. Kemudian Skite Niko melayang di depanku, mengganggu pandanganku tentang pertempuran. Kau pandai berlari, katanya, berpura-pura santai. Tapi aku bisa merasakan dia tersentak setiap kali mana meledak di belakangnya, dan setiap otot di wajahnya tegang seperti tali busur yang ditarik. Tapi aku berharap. Tiba-tiba dia berputar, dan beberapa paku besi darah muncul, menjalin bersama untuk membentuk perisai. Dalam detak jantung yang sama, pancaran energi hitam murni menghantam perisai, berdering seperti gong raksasa. Besi darah pecah, dan Skite dikirim jatuh dari pandanganku dengan teriakan. Sesosok sosok, sedikit lebih dari sekadar garis mutiara dan hitam cair, melintas melewati penglihatanku dan melalui lubang yang menyusut. Di sisi lain, aku menyadari kabut hitam telah hilang. Delegasi terbang 50 kaki dari perisai. Dia tampak tidak terluka. Wajah elf cantik yang dia kenakan melotot, dan aura mengerikan keluar darinya yang membuat mana itu sendiri bergetar. Seris melayang di depan celah penutup di perisai, berkilauan seperti batu permata di baju besi bersisik hitamnya. Meskipun aku hampir tidak bisa memahaminya, dia mempertahankan sikap acuh tak acuh seperti biasanya saat dia berkata, sangat tidak sopan untuk muncul di rumahku tanpa pemberitahuan dan tanpa diundang, Cecilia. Niko, teriak Legasi, tatapannya beralih melewati Seris ke kompleks. Niko, kamu baik-baik saja. Mengingat Skite, aku melirik ke bawah dari balkon, tetapi tidak ada tanda-tanda dia. Ketika tidak ada jawaban, ekspresi Legasi mengeras, dan dia melayang ke arah Seris. Ini sudah berakhir, Skite. Aku mengendalikan mana, semua itu, dan aku bisa merobohkan penghalangmu. Kirim dan bawa aku ke Orlaet. Sekarang. Kau lelah, kata Seris, dan meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya, aku tahu dia sedang tersenyum. Kamu tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawanku. Meninggalkan. Kembali ke Agrona dan katakan padanya kamu gagal, bahwa semua yang dia korbankan untuk membawamu ke sini sia-sia. Katakan padanya aku akan menunggu di sini jika dia ingin berbicara denganku. Sebuah riak melewati ruang di antara mereka, dan mulut Seris menutup. Tubuhnya bersandar pada apapun yang dilakukan Legasi. Garis-garis gelap angin hampa mengelilinginya, melentur keluar melawan kekuatan tak terlihat yang menyerangnya. Kemudian, dimulai dengan Seris dan berkembang pesat keluar, bola hitam pekat mengaburkan keduanya. Helaan napas kasar meluncur tak terkendali dari bibirku. Dia tidak bisa menang, kata sebuah suara dari belakangku. Aku berputar, mengangkat pedangku dan menggulungnya dalam api jiwa, tapi Skite Niko mengangkat tangannya dengan tenang. Aku tidak akan menyerangmu lagi, katanya tulus. Aku menunggu, mengamati dengan cermat apakah ada tanda-tanda agresi. Mananya diam, gerakannya hati-hati dan mantap. Ada percikan keingintahuan di matanya, atau apakah kemenangan yang kurasakan memancar darinya seperti aura. Sebuah sentakan panik tiba-tiba melonjak melalui aku, dan aku melirik perisai. Mereka masih beroperasi. Tentunya dia tidak bisa menembus kompleks di bawah dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan jika dia melakukannya, perisainya sudah menunjukkan efeknya. Mungkin tidak, tapi apa yang menghentikanku untuk menyerangmu? Aku meminta untuk mengisi keheningan, tidak yakin apa yang dia inginkan dari aku atau mengapa sikapnya tiba-tiba berubah. Ini, katanya, mengambil item dari saku dalam jubah perangnya. Itu adalah bola permukaan kasar yang lebih besar dari tangannya, transparan kecuali bayangan ungu muda. Aku pernah melihat inti sebelumnya, dan merasa yakin ini adalah satu, tapi itu lebih besar dari inti mana yang pernah aku lihat. Ada sesuatu yang hampir magnetis tentangnya, seolah-olah itu memanggil aku, menarik aku ke sana. Aku tidak peduli dengan pemberontakan ini, lanjut Skite, menarik intinya sedikit lebih dekat padanya saat tatapanku menempel padanya. Aku tidak peduli tentang Orlaet atau Fritra lainnya. Dia fokus melewatiku, ke dalam bola hitam. Jika kamu mau melakukan sesuatu untukku, aku akan pergi. Aku bahkan akan memberimu waktu. Aku ragu-ragu, lalu menarik perhatianku dari inti ke wajah Skite Niko. Segala sesuatu yang pernah aku dengar tentang dia menjebaknya sebagai semacam monster. Seorang pembunuh berdarah dingin, ceroboh seperti pisau tajam, bersemangat untuk memotong siapapun yang ditargetkan Agrona. Tapi sekarang, menatapnya, rambut hitamnya menempel di dahinya, matanya yang gelap secara bersamaan marah dan memohon, aku bisa melihat dia tidak lebih dari seorang anak laki-laki. Apa, kataku akhirnya. Ambil inti ini, katanya, menyodorkannya kembali padaku. Berikan pada Arthur Lewin, Gray, di benua lain. Katakan padanya, dia berhenti, dan ekspresi sedih melintas di wajahnya. Katakan padanya dia harus menyelamatkannya. Dia berutang nyawa padanya. Aku mengerutkan kening, tidak yakin. Aku tidak paham. Dia mengambil langkah cepat ke depan, mengabaikan bilah yang mengarah ke tenggorokannya, dan menekan intinya ke arahku. Pedangku menusuk sisi lehernya, menggambar garis tipis darah di kulitnya yang pucat pasi. Ambil, dan katakan padanya. Perlahan, aku mengambil satu tangan dari gagang pedangku dan mengambil intinya. Itu keren untuk disentuh. Apa hubungannya ini dengan Gray? Arthur Lewin. Siapa dia? Warisan.
Niko mundur selangkah. Rahangnya mengeras, dan suaranya tegang saat dia berbicara selanjutnya. Aku mempercayaimu dengan hal terpenting di seluruh dunia ini. Sebelum aku bisa menekannya lebih jauh, atau berpikir untuk menolak dan melemparkan inti ke wajahnya, dia telah melepaskan tongkat dari punggungnya dan mengucapkan mantra untuk membungkus dirinya dengan angin, lalu melesat keluar dari kompleks dan menuju bola hitam, menghilang ke kedalamannya yang tak tertembus. Aku mencengkeram inti dan menatap ke dalam kegelapan. Bukan saja aku tidak bisa melihat apa-apa, aku juga tidak bisa merasakan apa-apa. Seolah-olah seris, atau warisan, pikirku dengan dingin, telah mengukir sepotong dunia dan hanya meninggalkan sepetak kosong tanpa apa-apa. Tepat ketika aku bertanya-tanya berapa lama seseorang bisa mempertahankan mantra seperti itu, bola itu meledak. Kegelapan menelan semua cahaya, dan untuk sesaat yang membuat jantung berdebar-debar, nafas yang terasa seperti keabadian, aku benar-benar buta. Sama cepatnya, hitam itu melebur kembali menjadi terang dan berwarna. Aku merosot ke dinding dan menatap ke tempat Seris dan Legasi berada. Di dalam perisai, Seris menggantung di udara, satu tangan memegang yang lain lemas di sisinya. Di seberangnya, jauh di luar penghalang transparan, Niko mendukung Legasi, yang bersandar padanya, rambut gunmetalnya menjuntai di separuh wajahnya. Satu mata Pirus gila melotot. Tidak seperti Seris, Legasi tidak menunjukkan tanda-tanda cedera fisik. Di antara mereka, perisai bertenaga Asura sekali lagi lengkap dan tidak bercacat, tidak ada tanda-tanda keretakan yang telah dirobek oleh Legasi. Niko mulai menolak warisan itu, dan dia membiarkannya. Pada saat terakhir, dia mengalihkan pandangan darinya, hanya untuk sesaat, dan mata kami terhubung. Kemudian keduanya meluncur dengan kecepatan tinggi. Seris memperhatikan mereka pergi sampai mereka menghilang dari pandangan ke timur sebelum akhirnya melayang ke arahku. Dia tampak lelah, kelelahan yang sangat dalam yang tidak dapat kubayangkan melihatnya bahkan di akhir kekuatannya, dan jantungku berdegup kencang. Turun dan periksa susunan baterai, seraknya. Dan minta teknisi membuat lubang di dekat dasar tebing. Dia meringis saat dia melihat ke bawah ke arah air. Aku harus pergi mencari punggawaku.